Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, ya. Oke, sebelumnya pada kesempatan kali ini, ya, mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran Bahasa Indonesia bab pertama. Tapi sebelum kita mulai, coba anak-anak semuanya untuk mengecek kehadiran anak-anak dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak tulis nama dan kelas di kolom komentar yang ada di bawah video ya. Jadi namanya siapa, kemudian kelas berapa, tulis di kolom komentar yang ada di bawah video biar nanti saya tahu siapa saja yang mengikuti kegiatan pembelajaran melalui kanal YouTube ini dan siapa saja yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, ketik semua ya, nama kemudian kelas. Kalau sudah, mari kita mulai mata pelajaran Bahasa Indonesia bab pertama. Ya, ini pertemuan pertama kita di kelas 7 yang akan mempelajari tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bab pertama yang akan kita bahas adalah berkreasi dengan teks deskripsi. Kemudian ada beberapa subbab yang akan kita bahas ya pada teks deskripsi kali ini. Yang A, definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Kemudian B, informasi penting dalam teks deskripsi. Kemudian yang C, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kemudian yang D, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Kemudian yang E, penyusunan teks deskripsi. Oke anak-anak semuanya, uh, yang pertama yang akan kita bahas dalam teks deskripsi ini adalah yang pertama yang A, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi, apa sih teks deskripsi itu apa sih ya? Nah, coba kita lihat apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ini kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Anak-anak perlu ketahui bahwa ada dua jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah jenis teks deskripsi explanatory. Kemudian yang kedua adalah jenis teks deskripsi sugesti. Ya. Kalau yang explanatory itu berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Kalau sugesti, ini adalah menggambarkan tempat ya, atau spasial, menggambarkan benda, kemudian waktu, dan orang. Kemudian yang B yang akan kita bahas, informasi penting dalam teks deskripsi. Ya. Kalau kita ingin ya mengetahui atau memahami teks deskripsi ya, yang pertama kita harus membaca keseluruhan teks deskripsi. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi penting dalam teks deskripsi, ya tentunya kita harus membaca keseluruhan teks tersebut.
Kemudian yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Nah, tidak hanya membaca tapi harus memahami. Kemudian yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi dalam tiap paragraf itu nanti anak-anak uh, akan menemukan ide pokok ya dalam setiap paragraf. Jadi ide pokok itu adalah kalimat ya yang ada dalam sebuah paragraf yang menjadi pokok pemikiran ya, atau ya kalau di sini namanya ide pokok yang mana itu menjadi inti dari sebuah paragraf ya. Kemudian yang C, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Coba yang kita bahas strukturnya seperti apa. Ya, ini ada uh, dua struktur ya bagian, yakni ada identifikasi dan ada deskripsi. Ya, ini ada contoh ya. Jadi anak-anak nanti bisa uh, membagi ya, yang mana yang bagian identifikasi, yang mana yang bagian deskripsi. Coba kita lihat contoh ya. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini adalah termasuk bagian dari identifikasi dalam teks deskripsi. Ya, biasanya ada pada paragraf yang pertama. Ya, paragraf pertama. Kemudian selanjutnya strukturnya adalah deskripsi. Ah, ingat kata deskripsi itu erat kaitannya dengan menggambarkan ya, kan? Atau meng, apa ya, ilustrasikan, gambarkan, ilustrasikan. Kita lihat paragraf selanjutnya. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Kemudian paragraf selanjutnya, kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Nah, jadi anak-anak dalam struktur yang bagian deskripsi ini ya bisa dilihat dari kalimatnya ya. Kalimatnya itu adalah spesifik untuk menggambarkan benda yang akan digambarkan, yang akan dideskripsikan. Kalau di sini adalah tenun songket, ya makanya di sini yang digambarkan adalah tenun songket Palembang ya. Bahan bakunya apa? Ya ini dijelaskan, digambarkan bahan bakunya adalah benang sutra asli ya. Kemudian digambarkan ya diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Nah, ini semuanya ini adalah penggambaran dari tenun songket Palembang. Nah, ingat ya. Nah, kemudian kebahasaannya dalam teks deskripsi. Ya, jadi bahasa yang ada dalam deskripsi itu seperti apa? Atau yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Konkret itu nyata ya. Kemudian kalimat menggunakan serapan panca indera. Ya, panca indera. Kemudian pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata sinonim. Sinonim itu persamaan kata ya, persamaan kata. Kemudian penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, itu kebahasaan dalam teks deskripsi. Bagaimana anak-anak? Sampai sini ya, insya Allah anak-anak semuanya bisa memahami. Kemudian selanjutnya adalah yang D, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, ini ada contoh ya. Nah, dengan lisan, ya, dengan tulisan. Nah, coba kita lihat dengan lisan. Yang pertama, ya ketika kita melihat pohon tomat, ya yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami objek yang akan dideskripsikan ya.
Ya. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Jadi menggunakan kata yang sopan ya, yang santun, nggak boleh dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif. Apa subjektif itu? Subjektif itu tidak berdasarkan eh, kenyataan yang ada di lapangan. Jadi harus sesuai dengan fakta ya, nggak boleh subjektif. Subjektif itu tidak sesuai dengan kenyataan. Menyerang pribadi atau fisik seseorang, nah ini tidak boleh ya. Dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Jadi dalam teks deskripsi itu kita tidak boleh menggunakan apa ya, tidak sesuai dengan fakta ya. Tidak boleh kita menyerang pribadi atau menghina fisik seseorang yang kita deskripsikan. Deskripsikan. Tidak boleh menjelek-jelekan intinya ya. Sesuai dengan fakta dan tidak boleh menjelek-jelekan. Kemudian hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Ya, sara ya, tidak boleh suku, agama, ras ya. Kita tidak boleh misalnya mengejek agama lain misalnya atau mengejek suku lain atau menjelek-jelekan kelompok lain. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, ya, gunakan kalimat yang mudah difahami. Kita tidak boleh menggunakan kalimat yang sulit difahami ya, bertele-tele atau eh, ya pakai bahasa yang tidak difahami oleh pendengar ya. Nah, itu tidak, kita harus menggunakan kalimat yang mudah difahami. Kemudian sampaikan deskripsi objek secara runtut. Secara runtut, jadi kalau tadi strukturnya ada identifikasi ya. Kita mengidentifikasi dulu, kemudian baru kita deskripsikan objek yang kita mau deskripsikan, yang kita mau sampaikan pada para pembaca atau para pendengar. Kemudian kalau secara tulis, ya ini kalau tadi lisan itu pasti kita menyampaikan ya, nah itu berarti didengar. Kalau tulis itu berarti dibaca. Coba, yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kita harus paham objek yang akan dideskripsikan. Kemudian kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Kemudian yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah difahami. Kemudian yang keenam, perhatikan penggunaan EBE. Apa EBE itu? EBE itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Ada istilah EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Jadi ejaan bahasa Indonesia itu berarti harus sesuai dengan kamus kamus bahasa Indonesia ya, nggak boleh pakai bahasa misalnya kalau Jakarta ada bahasa lo gue ya, itu nggak boleh, atau bahasa Jawa sampean ya. Nah itu nggak boleh, dia harus pakai bahasa misalnya saya ya, dia, kamu, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dan kosakata baku ya, bahasa baku jadi bahasa eh, yang benar ya, yang benar. Bahasa baku itu berarti bahasa yang eh, benar, tulisannya itu tulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Jadi penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Nah, lisan itu berarti tadi eh, yang pertama kita pahami ya, kemudian kita tidak boleh menggunakan kata atau kalimat kasar ya, dan kita tidak boleh menjelek-jelekan ya, jelekan objek yang kita deskripsikan, kemudian kita harus menghindari kata-kata yang mengandung sara. Kemudian gunakan kalimat yang mudah difahami dan sampaikan deskripsi objek secara runtut. Ya, kalau tadi tulis sama tulis
Ya, hampir sama ya. Ya, bedanya kalau lisan tadi berarti pada pendengar ya. Kalau tulis berarti kepada pembaca. Oke, kemudian yang terakhir yang E, penyusunan teks deskripsi. Ya, penyusunan ya kita pertama ya. Pertama menentukan topik. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang keenam, menentukan judul. Nah, ada 6 ya langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun teks deskripsi. Nah, kemudian eh, penyuntingan. Nah, ini ada 3 step ya. Ada 3 step. Eh, yang pertama, kita menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dan memperhatikan segi sistematika penyaji dan bahasa, ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kemudian merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, segala. Kemudian menyusun atau merakit film rekaman dengan cara memotong-motong dan cangkem. Nah, itu adalah cara penyuntingan atau kalau bahasa pengeditan ya, editing teks deskripsi ada 3 ini. Nah, itu yang perlu anak-anak pahami untuk uh, bab 1 tentang teks deskripsi. Oke, bagaimana anak-anak? Untuk tugas pada hari ini, anak-anak cukup mudah ya. Buat saja rangkuman dari apa yang Pak Arif sampaikan tadi, dirangkum, ditulis di buku catatan kalian, kemudian kalian foto dan kirim di link yang telah diberikan ya. Kalian rangkum dari awal, kemudian anak-anak tulis di buku catatan, kemudian kalian foto dan kirim di link yang telah disediakan. Terima kasih, itu pembahasan kita tentang teks deskripsi pada pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham ya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan memperdalam pembahasan kita tentang teks deskripsi. Ya, kita akan coba untuk uh, menelaah atau coba untuk melihat beberapa contoh dari teks deskripsi dan akan kita bahas teks tersebut ya, dari strukturnya mungkin ya, dari informasi penting dalam teks deskripsi tersebut ya, itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikirim di link yang telah disediakan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.